Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri, pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali, itu tidak gaya-gayaan, memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang nggak orang Sallallahu alaihi Muhammad, salawatnya sedikit, doanya yang panjang. Nah, itu sebenarnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, tidak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anak-anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah nggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya karena Allah itu wasiat rahmatuh, amat rahmatuh. Tapi kalau kamu tidak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibnya bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu nggak nyebut Allah itu nggak lego gitu. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kesulitan gitu. Allah kalau sudah menghendaki, nggak latihannya ya langsung kiai besar. Karena rahmat Allah nggak terbatas. Sekau usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro, engkok balik neh 20, balik neh 100 kesuwen. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu tidak. Oh, ini ada enggak terima. Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Nah, itu bawaan wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Tidak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al aqil may yaqul madza yaf'alu wa bi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa bi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu ma taharraktu illa wa harrakani ya Allah, ma ta'allamtu wa ma 'allamtu illa wa qad 'allamani ya Allah. Semua diiznaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katabtu bibanannya masih muhauqilan musabbihan. Pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana ya. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim enggak nulis itu masih hamidan musalliyan muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min awliyaillahi ta'ala. Wa ana as'alullahal karim ar-raufar rahim ayyamunna 'aliyya wa 'alaihi. Jadi bimaman nabihi aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-raufur rahim, al-barur rahim, ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Kulluhum min indillah. Jadi muji Allah terus. Enggak kok terus ini murid saya supaya
Nyai terus punya santri banyak, suananya banyak. Wah itu dunya tok ruwet deh. Jadi ayyamunna aliyya wa alaihi. Jadi apa guru sama murid itu menyatu dulu. Ayyamunna aliyya wa alaihi. Bima man nabihi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu ndak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga, sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina, Allah memberi nikmat ke kita, sehingga Allah juga yang wawaqana. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina wa qana adzabas samum inna kunna min qablu kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah, dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang ribet kan? Urunan libatno ketua alumni ribet-ribet. Ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawa minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawa minal jannati haitsu nasa. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlillah yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya asal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bar mangan gelegean, enak saat ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawanya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nak wali bar ngelem saat ini kurang pokoke. Ribet. Jadi wong bakat wali mbek ora ketara, kok raine wis ketara. Niki cerita wae. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Jadi ora usah ngenteni wah ketara lah sih. Ketara mboten? Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fasih. Karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya itu udah di kiai, dadi presiden misalnya, atau dadi bupati, kok dadi kiai gede ku piye ya asal usule gak tertarik. Wali luwih tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'tah wa lam yakun li ahadin man'uhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arada shay'an qala lahu kun fayakunu yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yuridka bi khairin fa wa ala kulli shay'in qadir fala radda. Sifat itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah itu wali. Tapi nara wali malah drengki barang, nah wong cilik dadi wong ribet ngadepi wong ra wali ku ribet. Ora eling pangeran drengki, aduh sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Ora tak lebono, cara pas Pak apa verifikasi terus rata lebokno wali kok hasud. Wa ayyaj'ala ilmana saterusé terus sekolah waca terus nggih khalisan liwajhil karim. Saya sudah muji Allah, semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalisan liwajhil.
Terus wa ayyan fa'abihil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang, wa yaj'alahu barokatan wa rahmatan. Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat. Jangan tambah alim tambah bawa bencana. Bawa ilmu ini barokatan wa rahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa, wa ja'alani mubarokan aina ma kuntu. Jadi bawaannya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi nggak bawa masalah. Wa ayyuhsinali walahu ya kal mabda'i al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik. Kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahian nihaya. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu, Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga. Di antaranya ya tentu banyak gurunya, di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu udah pernah ngaji di Mekah. Supaya walhasil semua itu zuriatan ba'duha, baik zuriyah gen maupun zuriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniyin maupun hasainiyin ini zuriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi. Kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide khondak. Setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karuan ada gennya, kata Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya Nyun Sewu ada orang biasa, awam, badawiyah, orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imro'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi Hajar itu orang Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa Arya. Makanya kiai-kiai ada namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya Penangsang jenenge kok Jawa. Ngawur ya. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid siapa? Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dorah roh nyongkone Arya wis pokoke anggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik, iku ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu, menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin yang kaya ditarhib barokah sedekah. Wes seneng sing sugih ana barokah sedekah. Sing melarat gak kalah keren, nyelip swarga kacek 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing melarat gak gelem diomongi ngono, gelem. Kepengin melok sing sugih. Padahal swargane sampean mbek Gus Ulili cepet sampean 500 tahun. Gus Ulili dihisab kok alpate seribet. Bapakmu tahu yang mertua, itu seribet. Tapi nak sampean kan gak ada hisabe. Ondal wis gak mentolo malaikat.
Ngangkang wis ontel gasap ya riyen ngangkang mriki ono. Wis ontel ijek apa? Gasap. Jadi ketika malaikat ngisap, iki ontele sapa? Gasap. Yang dihisap itu pemiliknya apa yang gasap? Pemiliknya. Jadi terus gasap atau dihisap gasap itu. Tapi nak sing duwe mobil-mobil wah ribet. Tapi engko ditarhib saiki sing numpak Alphard makili izzatul Islam. Lah kowe wong melarat piye? Ribet sampean sing melarat aduh ribet. Menangi ae. Menangi saya katanya kesulitan. Jadi misalnya kok prosedur hisab, tema izzatul Islam, sing melarat saake kan. Sing Islam jabat sugih kok ngarep. Saya Gusti mewakili izzatul Islam. Saya sudah jabat naiknya Alphard umat saya banyak. Tapi kalau tema sabar dan ngempet, orang melarat langsung maju. Gusti kalau mereka bolak-balik bangkrut terus. Bojo ngamukan, tonggo ora percaya. Masuk sebenarnya. Tema ora jelas, masuk senengah-tengah. Darani sugih kreditan, darani sugih numpak mobil mewah. Ini tengah-tengah ya. Jalur khusus ya nanti. Lawalan ya. Ya jadi ini cerita betapa orang-orang baik niku ora iso ora ngelem pangeran nggih. Terus mulane dawuh Mak Hikam domir iku ya domir. Wong nak wali tenan iku bawaane muni Allah. Meskipun wis berupa domir. Di misalnya kula ngrasa alim misale kabeh iku minau, wah ngrasa mulang ya minallah, ngrasa di santri minallah. Itu disebut fa'usribat makna domiris syahani. Jadi kabeh ku huwa alladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfin. Terus pakai domir fa'alamanahu la ilaha illallah. Makanya ada thariqah jenis satoriyah iku nak muni ka Allah tapi hu sangka huwa dadi domir saan dadi napa? Akhirnya sing ra paham ngopo apa iku hu. Dadi ku asline ku fa'usribat makna domirisani. Jadi saking para ke pangeran Islam muni Allah tapi muni mergo semua tentang Allah niku teng Quran kata-kata diganti domir. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu zat yang lahul asmaul husna. Berhubung Allah itu lahul asmaul husna tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia adalah dia, hu adalah hu. Nah ini makanya qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu juga sama ada domirisan asyhadu Allah ilaha. Itu anna kan dari annahu kan. An di situ dari kata apa? Annahu karena ditakhfif terus domirisannya dibuang. Tapi kalau maknanya masih sama. Asyhadu nyekseni ingsun an satuhune kelakuan annahu la ilaha. Lah berhubung sing penting domirsaan tuh huwa terus disingkat dadi hu. Akhirnya ana mursyid gawe thariqah hu. Akhirnya terus wiridan hu. Lah sing krungu apa iku thariqah sesat hu. Jare sing diarani sesat gak demo pisan. Kowe luwih sesat. Ya iku basaria wali kok. Mangkel barang ora usah. Biasa wae. Jadi nak daftar wali kudu siap wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Iku formulirnya kudu diisi. Nak ngelamar kerja kan tamatan SMA, tamatan S1. Nak ngelamar wali terbebas dari rasa hasud dan dengki, terbebas dari utang, utangnya ribet, terbebas dari dosa besar. Bareng kecuali, karena kecualinya cuma akeh. Dosa besar yang berakumulasi menjadi dosa kecil yang berakumulasi menjadi. Nanti kalau daftar wali formulirnya tadi terbebas dari hasud dan dengki. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Terus niki kalau cerita sanad-sanadipun Kiai Fauzan termasuk pendiri pondok niki. Dadi wau nggih terus pun kula terusaken satu hadis lagi habis ini mungkin mahalul qiyam. Haddatsani Bishr bin Hakam, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, haddatsana Yazid wa ibnul Hatan Muhammad bin Ibrahim Abi Salaman Abi Hurairah sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina wa li shay'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an. Itu oleh nafsiri mu ya jaharubi. Jadi kesunatannya orang baca Quran itu jahar. Tapi jahar itu tidak harus memekakkan orang lain, penting itu jahar. Bihaitsu yusmi'u nafsa, kalau dalam fikih sekiranya diri kamu sendiri dengar. Karena kalau kamu baca diri kamu tidak dengar,
Malaikat yang biji juga ribet kan. Iku mau coba toh. Kan gak jelas sih opo sing diwaca. Jadi harus apa ya jaharubi sehingga huruf-hurufnya itu bisa manfaat ke orang lain. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, itu di semua tafsir diterangkan faya khudha minkal Qur'an. Sebagai riwayat disebut ya khuduna minkal Qur'ana. Ya Muhammad, ketika kamu baca Quran jahar, setidaknya orang lain bisa mengambil Quran dari kamu. Makanya ngendikan Abdullah bin Mas'ud, akhadtu sab'ina suratan min fi Rasulillah, karena Nabi bacanya jahar sehingga orang lain bisa mengambil. Jadi misalnya ada orang yang fasih baca Quran jahar, setidaknya fasih itu menjadi standar publik karena yang mereka dengar adalah Quran yang fasih. Tapi kalau yang fasih sendiri maca dermemel, oh Quran itu jimat tuh, dia nak maca kan ribet. Imam Muslim itu termasuk meyakini maknanya ya tahunna sementing ya jarubi. Jadi tadi maknanya ya tahunna itu ada yang nafsiri istighna, ada yang nafsiri apa? Tahunni agak-agak aronum. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Lain malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau mateni wong itu secara beragama itu rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim, sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya, musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru, tukaran duit gue repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean, wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi piye ngono kan gak penak. Ya misalnya kiai tukaran mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ngono yo jagal lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Terus anak wani wong tuwa ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat, awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Ya mpun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang iku lho waca mungkin sampean sampeyan iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora ade apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati sing aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun ketakoki. Dia apa mboten gadah napa-napa.
So ngaji boten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Sekacau kan. Nah, sementing kalau terang ngeten ya, iki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahu mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Dirungokno ya, semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga Rabbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya, jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Saya ini wis ropo ngakeh maksud ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Rabbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi seperti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, ya apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buatan usaha istighfar malam, mohon ini, mohon ini. Deal, soalnya deal ini. Nah itu ngendikan Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya rakaruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya, faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo ra kena hisab. Mergo podo-podo ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Ukti itu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini, setiap doanya umat Nabi, Allah jawab apa? Naam. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu seperti orang rasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah di sepuro pengiran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira. Tapi jadi
umat Nabi itu luar biasa. Makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gede ini sanggep bae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang no. Seimbang kepada alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu pancen ya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrimah, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijl itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling cakap KPK berarti penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pak menasai KPK ini mulai disoal jadi aman lah. Sebuah sing bener di aja nih sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Iku aneh-aneh wae. Iku wong mukmin kok bakas ngono. Pokoke sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ora usah polisi, ora usah KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ora usah pangeran ateis, lha iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, jadi karena pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuwabe kowe mbok gantungno pejabat negara. Mengenai tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, sare menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ra keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya ada umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib. Ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito tulis saja. Zaman gendeng ada melok gendeng keduman tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid, ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib?
Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara nih, ada orang ingin sholat, ono masjid tahu orang. Itu baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarahkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan kadang yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Tidak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja, misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar ke berduaan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh itu sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah. Loh, buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyuwun sewu saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sama nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya, nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat yada abi lahabi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad lalu kamu setelah jadi Nabi misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, dan Allah memerintahkan kamu afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri, jadi Nabi seklunak-klunus, ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa sih? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jame. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jame. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawame, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ono. Niku mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Jadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa? Cara. Sampeyan nek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mlebu swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus.
Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya. Tanter. Wan keren, sudah ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, mesti duduk sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qari sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maaf ya bareng, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, enggak tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Gitu. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan, dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Us alim yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr, baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar, sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya ini kurang sidik gitu. Turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya 1 kalimat atau 1 kata jawab apa? Minal fajar. Lolos langsung tekor. Pun pinter. Ya pintar ngerti maksudnya orang Anda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah, sejauh mana kita mengkampanyekan Allah.